Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya Muhammad Saifullah, SPDGR, calon guru penggerak dari SMPTN 17 Bandung, Angkatan 7 Kota Bandung. Pada kesempatan hari ini, saya akan menerangkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah nilai-nilai guru penggerak itu adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Yang pertama adalah berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among pelajar, saya lebih berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya akan memberikan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, membantu siswa ketika mengalami kesulitan dalam belajar. Guru penggerak yang memiliki nilai ini akan selalu berpikir mengenai pertanyaan utama yang mendahulukan muridnya, seperti apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik, bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia mereka yang diidamkan, dan lain-lain. Inilah ketika posisi berpihak pada murid. Dan kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan tindak lanjutnya yaitu satu, membuat suasana yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Dan yang keempat, menuntun murid untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Pembelajaran yang saya lakukan akan selalu berpihak dan mengaktifkan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Nilai mandiri ini secara sederhana menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Ini juga berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk mulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang disediakan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Hal ini selaras dengan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa seorang guru harus menguasai 5 ilmu, yaitu ilmu hidup batin, ilmu hidup jasmani, ilmu kesopanan, ilmu keindahan, dan ilmu pendidikan. Itulah saya mengikuti beberapa pelatihan dan ini membuktikan bahwa kemandirian seorang pembelajar. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan terus tindak lanjut yaitu merancang, melaksanakan, dan merefleksi pembelajaran secara mandiri dan melakukan pengembangan diri seperti menggunakan pelatihan tanpa paksaan dari pihak lain. Salah satu contoh pelatihan itu adalah ada GWE, yaitu Google Workshop for Education. Kemudian juga ada kegiatan pelatihan seminar, misalkan dari SIMBKB atau dari Pembatik, atau pelatihan-pelatihan secara offline lain. Kemudian reflektif. Sebagai seorang pembelajar, sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya capai, baik dari segi kekurangannya maupun kelebihannya. Kalau dalam pelajaran di PAI, namanya adalah muhasabah diri. Ya, muhasabah. Kita sudah bagus berarti saya pertahankan dan tingkatkan. Ketika masih kurang berarti harus segera ditingkatkan. Dalam refleksi, saya menggunakan metode 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan atau future. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan tindak lanjut adalah satu, melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajaran yang telah saya lakukan, dan yang kedua, melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang orang lain berikan kepada saya, dan itu akan membangun kemajuan dalam tata cara saya belajar dan mengajar di kelas. Selanjutnya adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding, mereka memperhatikan pentingnya
kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contoh adalah orang tua murid dan komunitas terkait dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dari sini saya akan membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi, yaitu mulai dari orang tua, mulai dari guru, komite, atau stakeholder yang lain yang mengarah ke tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah saling berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai permasalahan dan program pendidikan, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan wali murid mengenai program-program sekolah. Ini salah satunya ada misalkan kegiatan saya melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi, kemudian kegiatan sholat duha. Ini adalah butuh kolaborasi antar guru, TU, dan semua sivitas akademika di SMPN 17 Bandung. Kemudian yang kedua, saya berencana untuk membentuk sebuah grup kolaborasi khususnya pengajar dan guru BK di kelas 7 di SMPN 17 Bandung. Nah, ini sudah saya lakukan, yaitu melaksanakan pengimbasan tentang platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya adalah inovatif. Sebagai fasilitator atau pemimpin pembelajaran, dalam proses pembelajaran, saya harus berinovasi di dunia pendidikan dan menyesuaikan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan lebih motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat berbagi pembelajaran yang lebih baik lagi. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan terus-menerus adalah saya membuat video pembelajaran. Kalau saat ini menggunakan Canva, kemudian menggunakan Filmora 9, kemudian kita upload di YouTube, kemudian juga membuat video pembelajaran dengan khusus menggunakan Canva, kemudian membuat video pembelajaran dengan menggunakan Filmora 9 atau Filmora 11. Kemudian menggunakan quizzes untuk pelaksanaan asesmen. Terima kasih atas partisipannya dalam kesempatan ini. Semoga pemaparan ini bermanfaat kepada kita semuanya dan membuka wawasan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.